Thailand. Thailand dikenal sebagai surga wisata Asia Tenggara. Pantai eksotis, budaya unik, dan kehidupan malam yang gemerlap. Tapi di balik itu semua, ada sisi kelam yang jarang dibicarakan. Industri hiburan malam di Thailand bukan sekadar hiburan. Ini adalah jaringan bisnis gelap yang menggurita. Prostitusi, perdagangan manusia, eksploitasi anak, dan mafia internasional. Banyak turis datang untuk budaya dan kuliner, tapi tidak sedikit yang datang untuk satu hal, seks. Dan anehnya, pemerintah seperti menutup mata. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Siapa yang mengendalikan bisnis gelap ini? Dan mengapa Thailand tidak pernah benar-benar bersih dari bayang-bayang industri syahwat? Inilah kupas fakta dunia malam Thailand, industri gelap di balik wisata dunia. Eits, tapi sebelum lanjut ada baiknya untuk terus memberi support kepada kami dengan cara klik tombol berlangganan di bawah ini ya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Dunia malam Thailand bukan muncul begitu saja. Ada akar sejarah panjang yang memperkuat industri ini hingga menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pada tahun 1960-an, Thailand mulai dikenal sebagai zona aman bagi tentara Amerika Serikat yang terlibat dalam Perang Vietnam. Saat itu, ribuan tentara Amerika Serikat ditempatkan di pangkalan militer Thailand untuk beristirahat dan mencari hiburan. Pemerintah Thailand melihat peluang ekonomi besar. Industri hiburan malam mulai difasilitasi secara diam-diam. Bar, rumah pijat, dan tempat-tempat prostitusi bermunculan di Bangkok dan Pattaya. Pada masa ini muncul istilah R&R, Rest and Recreation, paket liburan untuk tentara yang lelah berperang, dengan tawaran utama berupa layanan seksual. Dari sinilah Pattaya yang dulunya hanya desa nelayan kecil, berubah drastis menjadi kota hiburan malam. Dan Bangkok menjadi pusat perdagangan seks terselubung yang mulai menarik perhatian internasional. Satu hal yang menarik, prostitusi secara teknis ilegal di Thailand, tapi praktiknya terlihat diorganisir dan bahkan dijaga oleh oknum aparat. Ada aturan tapi ada juga celah besar yang sengaja dibiarkan terbuka. Industri ini pun makin berkembang pesat. Setelah Perang Vietnam usai, wisatawan mancanegara mulai berdatangan, bukan hanya untuk pantai atau budaya, tapi karena Thailand mulai dikenal sebagai surga seks di Asia. Dan sejak saat itu, industri ini terus tumbuh. Bukan hanya menjadi rahasia umum, tapi juga bagian dari sistem ekonomi bawah tanah yang dibiarkan berjalan hingga hari ini. Secara hukum, prostitusi dilarang di Thailand, tapi kenyataannya, praktik ini seperti dilegalkan secara diam-diam. Industri gelap ini berjalan terang-terangan tanpa label resmi, tapi penuh struktur yang rapi. Di pusat kota Bangkok, Pattaya, hingga Phuket, bar dan klub malam menjamur. Beberapa bahkan punya menu eksplisit yang dibalut istilah sopan seperti massage plus atau go-go bar. Di balik tempat-tempat ini tersimpan sistem yang sangat profesional. Ada perekrut, manajer, pengaman, bahkan tarif yang dipatok berdasarkan penampilan, usia, dan kewarganegaraan. Layanan yang ditawarkan juga beragam, dari sekadar temani minum hingga full service. Yang membuat ironi semakin jelas, tempat-tempat ini punya izin usaha resmi, terdaftar sebagai spa, bar, karaoke, atau tempat hiburan biasa. Tapi semua orang tahu fungsi utamanya bukan itu. Data dari beberapa LSM menyebutkan ada ratusan ribu perempuan yang bekerja di sektor hiburan malam Thailand. Sebagian berasal dari wilayah miskin di pedalaman Thailand, tapi banyak juga yang datang dari negara tetangga seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja, bahkan dalam kondisi perdagangan manusia terselubung. Tidak sedikit yang masih di bawah umur. Dokumen bisa dipalsukan, usia bisa dimanipulasi, dan pengawasan nyaris tidak ada. Lebih dari itu, turis mancanegara menjadi target utama. Mereka dianggap sebagai sumber uang yang mudah, terutama turis dari negara maju yang datang dengan tujuan khusus.
Fakta lainnya, industri ini menyumbang pemasukan ekonomi yang besar. Meski tak tercatat secara resmi dalam laporan PDB, tapi bisnis bar, hotel, dan layanan terkait menghasilkan miliaran baht setiap tahun. Dan disinilah letak dilema terbesar. Pemerintah tahu praktik ini ada, masyarakat tahu, dan dunia tahu. Tapi karena nilai ekonominya begitu besar, industri ini seolah dibiarkan hidup, meski secara hukum dinyatakan ilegal. Inilah yang membuat dunia malam Thailand bukan sekadar fenomena sosial, tapi sistem industri yang terorganisir, menguntungkan, dan sulit diberantas. Bukan rahasia lagi, Thailand dikenal sebagai salah satu destinasi utama bagi wisata seks dunia. Tapi di balik julukan itu, ada sisi yang jauh lebih kelam, tentang eksploitasi, perdagangan manusia, dan peran mafia internasional. Setiap tahun, jutaan wisatawan datang ke Thailand, namun sebagian dari mereka tidak tertarik dengan pantai atau budaya. Mereka datang untuk satu hal, membeli tubuh. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Jerman, dan Amerika Serikat tercatat sebagai penyumbang terbesar turis seks di Thailand. Beberapa bahkan secara terang-terangan mencari paket liburan dewasa melalui agen perjalanan bawah tanah. Di balik bar-bar glamor dan pertunjukan hiburan malam, ada kenyataan pahit yang tersembunyi. Perempuan muda dari pedesaan miskin, bahkan anak-anak, dijual dengan iming-iming pekerjaan layak di kota. Namun saat tiba di Bangkok, mereka dijerat utang, dokumen disita, dan dipaksa melayani puluhan klien setiap minggunya. Ini bukan lagi sekedar prostitusi. Ini adalah perdagangan manusia yang terorganisir dengan jaringan yang rapi dan berlapis. Pelakunya tidak hanya warga lokal, tapi juga mafia lintas negara yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan. Menurut laporan dari PBB, Thailand termasuk dalam daftar negara transit dan tujuan utama dalam rantai perdagangan manusia di Asia Tenggara. Dan industri hiburan malam adalah ladang empuk bagi praktik ini. Yang lebih mengerikan, banyak korban tidak bisa keluar. Mereka diancam, dikontrol secara mental, bahkan dikurung. Beberapa yang mencoba kabur justru kembali dijerat dengan cara yang lebih brutal, termasuk kekerasan fisik dan eksploitasi seksual yang berkepanjangan. Dalam sistem yang begitu rusak ini, ada banyak pihak yang diuntungkan. Pemilik tempat hiburan, agen perekrut, aparat korup, hingga mafia internasional. Semua bergerak dalam bayang-bayang tapi mengontrol bisnis bernilai miliaran. Dan yang paling menyakitkan, sebagian besar pelaku utama masih bebas. Mereka jarang tersentuh hukum karena sistem ini dilindungi oleh jaringan kekuasaan dan uang. Thailand mungkin tampak tenang di permukaan, tapi di balik layar ada industri gelap yang mengorbankan ribuan nyawa setiap tahun dalam sistem yang tak terlihat tapi sangat nyata.
prostitusi dilegalkan dan diatur secara resmi, seperti di Jerman atau Belanda. Alasannya, lebih transparan, lebih aman, dan lebih manusiawi bagi para pekerjanya. Tapi legalisasi justru membuka celah baru. Siapa yang menjamin perdagangan manusia tidak ikut masuk ke dalam sistem legal? Siapa yang mengontrol ketika oknum aparat sendiri terlibat? Realitanya hingga hari ini, tidak ada satupun pendekatan yang benar-benar berhasil. Upaya penertiban hanya menyentuh permukaan tanpa menyentuh akar masalah. Dan selama itu terjadi, industri hiburan malam di Thailand akan terus hidup. Bukan karena masyarakat menginginkannya, tapi karena sistem itu sudah terlalu dalam dan terlalu nyaman bagi mereka yang diuntungkan. Thailand mungkin tampak seperti surga wisata bagi dunia. Tapi bagi sebagian orang, itu adalah neraka yang tak pernah bisa mereka tinggalkan. Di balik lampu neon dan senyum para pemandu karaoke, tersembunyi cerita pilu tentang tubuh yang dipaksa bekerja, tentang anak-anak yang direnggut masa depannya, dan tentang sistem yang dibiarkan rusak demi uang. Industri hiburan malam di Thailand bukan sekadar persoalan moral atau gaya hidup. Ini adalah potret kapitalisme gelap, di mana tubuh manusia dijadikan komoditas, dan penderitaan menjadi bagian dari bisnis. Pertanyaannya bukan lagi mengapa tidak dihentikan, tapi siapa yang mau menghentikannya kalau semua sedang menikmati untungnya. Thailand boleh dikenal sebagai negeri senyuman, tapi bagi mereka yang terjebak dalam lingkaran industri syahwat, senyuman itu hanyalah topeng dari luka yang dalam. Inilah Kupas Fakta, membongkar sisi gelap industri yang sering disebut tapi jarang dipahami. Bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu bahwa di balik surga wisata ada neraka yang tersembunyi. See you next time!